Astaga! Lisa! Lisa yang sedang mendesis panas di satu tangan kanannya tiba-tiba saja ditarik oleh Keenan keluar dari area dapur. Pelan-pelan, Ken. Pedih. Protes Lisa. Keenan seketika berhenti dan melihat tangannya yang salah menarik. Seharusnya dia menarik tangan kiri Lisa, bukan bagian tangan kanan yang sakit. Dia melepas tangan Lisa lalu berkata, "Duduk di sana. Tunggu aku sebentar." Keenan menunjuk ke arah kursi meja makan. Lisa mengangguk saja walau dia tidak tahu apa yang akan Keenan lakukan. Tidak lama, Keenan kembali membawa kotak obat lalu meletakkan di atas meja. Sebelumnya dia menarik lengan panjang kemejanya sampai sesiku supaya bisa bergerak nyaman. Baru setelahnya membuka kotak obat itu. Lisa pun akhirnya mengerti kalau Keenan hendak mengobati lukanya. "Aku bisa mengobati sendiri," tolak Lisa saat Keenan hendak meraih tangannya. Namun pria itu nampak tidak mendengarkan dan tetap menarik tangan Lisa dengan kasar. Memuat wanita itu mengumpat dalam hatinya. "Ini, Tuan," Bibi Mia meletakkan wadah kecil berisi air hangat dan waslap di samping kotak obat sesuai apa yang Keenan minta tadi. Kemudian pergi meninggalkan majikannya. Keenan begitu telaten membersihkan lebih dulu bagian yang terkena kuah sup panas dengan waslap. "Sesh! Au!" desis Lisa saat Keenan terlalu keras melakukannya. "Cek!" Keenan berdecak. Namun dia melanjutkan dengan gerakan yang lebih halus lagi. Tentu hal itu membuat Lisa mengulum senyum. Entah Prince mana yang menempel di tubuh Devil itu hingga Keenan tiba-tiba perhatian padanya. "Kau yakin salep itu ampuh untuk luka bakar?" tanya Lisa saat Keenan membeli satu salep di antara beberapa salep luka bakar lainnya. "Aku pernah tidak sengaja menumpahkan cangkir berisi air panas ke tangan Astrid. Lalu dia menggunakan salep ini dan cepat sembuh," jawab Keenan sembari mengoles salep itu perlahan. Hati Lisa sedikit tercubit dengan kejujuran Keenan. Sedekat itu hubungan Keenan dan Astrid selama ini. "Oh, pantas saja kamu lihai mengobati lukaku. Karena sudah pernah melakukan hal yang sama pada Astrid," ucap Lisa dengan senyum hambarnya. Perkataan itu pun membuat Keenan menghentikan gerakan tangannya yang tengah mengoles permukaan kulit berwarna kemerahan itu. Kemudian sesaat menatap netra Lisa yang memancarkan aura kekecewaan. Mood baiknya pun seketika menghilang. Dia melepas kasar tangan Lisa dari genggamannya dan melempar salep itu ke dalam kotak obat. "Obati sendiri," sentaknya dengan aura devil seperti biasanya. "Kenapa dia ini tiba-tiba baik tiba-tiba galak?" gerutu Lisa. "Bibi," panggil Keenan membenarkan posisi duduknya supaya sedikit menjauh dari Lisa. Sang bibi pun berlari tergopoh-gopoh menghampiri tuannya. "Iya, Tuan. Apa masih ada makanan untuk makan siang?" tanya Keenan yang kembali niat dia pulang adalah untuk mengisi perutnya. "Masih, Tuan." Lisa tadi sempat memisahkan sup iga di mangkuk terpisah yang ingin dia berikan untuk pelayan dan supir di rumah ini. Tapi rupanya takdir berkata lain. Sup milik majikannya tumpah, jadi Bibi Mia merelakan bagiannya untuk tuan muda. "Siapkan sekarang, aku lapar." Bibi Mia pun bergerak pergi menyiapkan apa yang diminta Keenan. Sementara si tuan muda mencuri pandang pada Lisa yang masih berkutat mengoles salep ke tangannya. Sesekali wanita itu meniup ke permukaan kulit yang masih memerah itu. Hanya beberapa detik, Keenan pun tersadar akan netranya yang sempat menikmati pemandangan hangat di depannya. Dia langsung membuang atensinya pada pelayan yang sedang menata makan siang di meja makan. "Kenapa hanya satu mangkok?" tanya Keenan.
Karena tadi stok di mangkok besar tumpah akibat kamu yang tiba-tiba muncul di dapur, jawab Lisa. Masih untung ada sisa. Kalau tidak, makan siang dengan sup lezat pun gagal. Ya sudah, ini bagianku. Salah siapa kamu menumpahkan makanan itu? Dengan santainya Kinan menarik mangkuk sup ke hadapannya membuat Lisa tertegun sejenak lalu hanya bisa menghela nafas pasrah. Lisa menggigit bibirnya melihat Kinan makan dengan lahap seakan nona rumah itu berubah jadi pemulung yang hanya bisa melihat orang kaya makan di restoran. Dia pun memilih meraih buah pisang dan memakannya. Tidak lama, Kinan menghabiskan makanannya tidak tersisa. Sampai dia mengelus perutnya yang sudah kekenyangan. Oh, iya. Nanti sore aku akan menemani Bibi Emma belanja kebutuhan, tutur Lisa sembari menata piring kotor yang baru Kinan habiskan isinya. Pergilah, jawab Kinan datar nampak tidak peduli. Dan, ucapan Kinan menghentikan gerakan Lisa yang akan beranjak dari kursi. Astrid sudah memiliki suami. Bukan kewajiban aku mengobati lukanya. Dia wanita baik-baik yang tidak suka disentuh oleh lelaki lain selain suaminya sendiri, ungkap Kinan kemudian dia lebih dulu beranjak. Lisa menarik bibirnya samar. Hatinya menghangat mengetahui kalau bukan Kinan yang mengobati luka Astrid waktu itu. Lalu kamu mau kemana? Apa pulang hanya sekedar makan? Lisa baru menyadari kalau ini masih siang. Jarak antara perusahaan dan rumah pun cukup jauh, membuat Lisa mengira Kinan sudah pulang kerja. Pertanyaan Lisa membuat Kinan menggaruk tengkuk lehernya dan salah tingkah. Tidak. Ada berkas yang tertinggal, aku makan karena menghargaimu yang sudah memasakkan sup untukku, jawab Kinan dengan begitu jumawa sembari bergerak keluar dan meraih jas serta dasi yang tadi dia letakkan sembarangan. What? Dia percaya diri sekali. Padahal aku sudah berencana memakan sup itu sepuasnya. Tapi, tidak masalah. Aku suka kamu bisa menikmati masakan buatanku, Ken, bisik Lisa dalam hati. Rasa cintanya pada Kinan begitu besar membuat semua rasa kesal bisa segera dia atasi dengan bak. Kinan meraih ponselnya yang baru saja berbunyi di dalam saku jas. Sebuah pesan singkat dan beberapa panggilan tidak terjawab dari nama kontak yang sama yaitu Diana. Pak Bos, Anda ada di mana? Nanti sore ada klien ingin bertemu di restoran dekat mall. Sesuai dengan rencana Lisa dan Bibi Mia diantar oleh supir pribadi pergi ke mall. Mobil pun berhenti tepat di depan pintu masuk. Lisa keluar dari mobil dan menghirup udara begitu dalam. Seakan dia baru saja keluar dari penjara dan merasakan kebebasan. Tuan Kinan tadi sudah memberikan saya kartu debit yang bisa digunakan untuk belanja apa saja. Jadi Nona bisa membeli apapun, ucap Bibi Mia yang sudah turun dan berdiri sejajar dengan majikannya itu. Tapi aku tidak berniat membeli apapun, Bi. Hanya ingin jalan-jalan saja. Bosan rasanya di rumah sepanjang hari. Nona lupa jika Nona sedang hamil. Memang ibu hamil tidak boleh jalan-jalan. Bukan Nona. Tapi banyak kebutuhan untuk ibu hamil. Salah satunya baju, pasti semakin hari Nona akan membutuhkan baju yang lebih longgar lagi, ujar Bibi Mia dengan lembut. Bibir Lisa pun tersenyum lebar. Bibi benar juga. Mereka pun mulai bergerak untuk masuk ke dalam mall. Namun langkah Lisa terhenti karena tiba-tiba sepasang tangan dingin yang menutup matanya dari belakang. Siapa? Tanya Lisa berusaha melepas tangan yang terasa kekar itu. Orang yang kamu rindukan, jawab seseorang dengan suara yang pasti sangat Lisa kenal. Hingga suara itu membuat tubuh Lisa menegang. Tanpa dia sadari, di area parkir mall. Dari dalam mobil yang baru saja berhenti tidak jauh dari tempat Lisa berdiri,
Kinan melihat dari kejauhan ada seorang pria yang sedang menutup mata Lisa. Pemandangan itu membuat rahangnya mengeras, pun kedua tangannya yang mengepal di atas pangkuannya. "Ayo, Pak Bos. Kenapa masih duduk manis?" Ucapan Diana tidak Kinan respon. Membuat sekretarisnya itu mengikuti arah pandang Kinan. Setelah menangkap apa yang ada di seberang sana, ia pun dibuat terkejut melihat pria yang berdiri di belakang Lisa. "Aku yakin kamu sangat mengenalku, baby," ucap pria itu mengeratkan tangannya di kedua mata Lisa. Suara itu, sebutan itu dan aroma parfum yang menyeruak masuk ke rongga hidung Lisa, tentu dia mengenalnya. "Lepaskan!" Sentak Lisa dengan sekuat tenaga melepas tangan pria itu dan berbalik. "Hei, jangan galak-galak, baby. Tapi aku suka dan rindu dengan omelanmu yang terdengar seksi di telingaku." Pria itu tersenyum nakal pada mantan kekasihnya. "Pergi jauh-jauh dariku, Andreas," Lisa berucap dengan ketus. Tidak ada kelembutan untuk pria yang sudah meninggalkannya dan memilih berselingkuh dengan Diana. "Non, perlu bantuan." Bibi Mia mendekat dengan tatapan garang pada Andreas. "Jauhkan dia dariku, Bill," sahut Lisa. "Wow, apa sekarang kamu sudah jadi majikan?" Pertanyaan itu terdengar mengejek di telinga Lisa. "Lisa, entah apa yang akhirnya angin telah membawa kita untuk kembali berjumpa. Tidakkah kamu merasa ini sebuah takdir?" Andreas menjeda ucapannya kemudian merubah rautnya menjadi serius. "Lisa, sampai sekarang aku masih mencintaimu. Aku janji akan merubah semua sikapku asal kamu mau kembali padaku," lanjutnya terdengar bersungguh-sungguh. Lisa membuang wajahnya. Dia begitu enggan menatap pria yang sangat menjijikkan itu. Wajahnya tampan, tubuhnya juga tinggi dan kencang, tapi sikapnya itu sungguh memuakkan. "Tidak akan pernah aku menerimamu lagi. Aku sudah tidak memiliki rasa sedikit pun padamu semenjak kamu telah menentukan pilihanmu waktu itu. Dan juga, aku sudah memiliki suami yang sangat aku cintai." Lisa berucap dengan jelas kemudian berbalik dan masuk ke mall. "Lisa." Andreas hendak mengejar Lisa tapi berhasil digagalkan oleh Bibi Mia yang memasang badan gemuknya di depan pintu dengan tangan berkacak pinggang. "Apa? Dia mengatakan sudah menikah," gumam Andreas kemudian mengacak rambutnya dan pergi. Di sisi lain, Kinan masih menghentikan mobilnya yang akan masuk dan bergabung dengan mobil di parkiran mall. Netranya masih meneliti setiap pergerakan istrinya di seberang sana. Dia mencengkeram setir mobil dan masih memperhatikan ke arah di mana Lisa tadi berdiri bersama pria asing itu. Apa Kinan cemburu pada Lisa? Itu artinya dia mencintai Lisa. Ini tidak bisa dibiarkan. "Aku tidak boleh lengah," bisik Diana dalam hati melihat kondisi Kinan saat ini. "Andreas," sebut Diana. Seketika Kinan mengalihkan netranya ke arah Diana yang duduk di kursi samping kemudi. "Setahu aku dia kekasih Lisa. Tapi aku tidak tahu mereka sudah putus atau belum," sambung Diana terdengar sangat meyakinkan. "Kekasih?" Beo Kinan dengan jantung yang berpacu lebih kencang. "Apa? Dia memiliki kekasih? Bukankah aku dan Lisa sempat berpacaran beberapa bulan? Apakah saat itu aku sudah diduakan oleh Lisa?" Pikir Kinan nampak kecewa. Diana mengangkat sedikit ujung bibirnya saat mendapati Kinan yang nampak percaya perkataannya. Dia pun semakin menambahkan racun di otak Kinan. Bisa jadi pria itu adalah ayah dari bayi yang Lisa kandung. Bagaimanapun Andreas sering berkunjung ke apartemen Lisa. "Kamu tahu sendiri, bagaimana pacaran zaman sekarang ini," imbuh Diana dengan ekspresi prihatin. Kinan tidak menjawab, dia kembali menalingkan wajah di tempat tadi namun Lisa maupun pria itu sudah tidak terlihat.
Kalau kamu tidak percaya, coba tanyakan sendiri pada Lisa. Dia pasti akan terkejut saat kamu menyebut nama Andreas. Kinan menarik nafasnya dalam-dalam, merasakan jantungnya yang terasa sesak. Hingga dia mengambil keputusan. Kita pulang sekarang, ucapnya datar sembari menghidupkan kembali mesin mobil dan segera menginjak gas pergi dari area mall. Loh, tadi kamu yang menginginkan pergi ke mall setelah selesai bertemu dengan klien. Kenapa jadi pulang? Diana pura-pura dengan wajah bingungnya. Sepertinya Kinan langsung percaya ucapanku. Dari mana? Tanya Kinan saat Lisa baru saja sampai di lantai atas rumahnya. Diana pun menghentikan langkahnya dan melihat Kinan tengah bersandar di depan pintu kamarnya. Ke mall? Bukankah aku sudah izin kepadamu? Apa kamu datang ke mall hanya karena ingin bertemu kekasihmu itu? Ucapan Kinan semakin dingin. Kekasih. Beo Lisa belum menangkap apa yang Kinan pikirkan. Andreas, lanjut Jason, dan sukses membuat Lisa tercengang. Baba, bagaimana kamu tahu? Apa kamu mengenalnya? Aku tidak peduli kamu ingin berhubungan dengan siapa. Tapi bisakah tidak di depan umum? Kinan justru mengatakan apa yang sedari tadi ingin dia katakan. Aku tidak tahu dari mana asal pria itu datang dan bertemu denganku. Aku sudah lama tidak berhubungan dengannya. Kerja terdiam meneliti kebenaran dari mata sayu itu. Apa Diana yang menguntitku? Tanya Lisa. Jangan salahkan orang lain atas kesalahanmu. Kesalahan apa? Katakan dengan jelas. Aku tegaskan padamu, jika masih ingin berada di rumah ini, jauhi lelaki di tempat umum. Hanya di tempat umum supaya tidak ada yang melihatnya. Bahkan jika kamu ingin bermain ranjang dengan pria manapun, aku tidak akan melarangmu. Perkataan panjang lebar dari mulut Kinan menancap begitu saja di jantung Lisa. Bicara apa kamu, Ken? Lisa pun meninggikan suara. Tidak terima akan ucapan Kinan yang selalu saja menganggapnya wanita murahan seperti itu. Bukankah kamu biasa bertukar peluh dengan Andreas, kekasihmu itu? PLAKK. Refleks Lisa menamparkan keras pipi kanan Kinan membuat pria itu sedikit berpaling. Jaga bicaramu, Ken. Aku bukan wanita seperti itu. Bengak Lisa dengan mata yang memerah. Sementara Kinan yang tidak terima oleh perlakuan Lisa, dia pun mencubit dagu Lisa dengan sangat keras. Ah! Pekik Lisa merasakan dagunya seakan mau pecah. Kamu berani menamparku, hah? Balas Kinan dengan aura hitam yang menguar begitu saja. Membuat tubuh Lisa gemetaran. Tapi dia tetap membalas tatapan tajam Kinan. Kenapa kamu tidak meminta pertanggungjawaban kekasihmu itu atas bayi kalian ini? Sebegitu terobsesikah kamu terhadap aku? Bentak Kinan terdengar begitu emosi. Lisa masih menahan rasa sakit di dagunya hingga Kinan dapat menangkap raut itu dan langsung melepasnya secara kasar. Tidak, Ken. Aku tidak pernah berhubungan badan dengan lelaki manapun selain kamu. Sahut Lisa bersikeras dengan ucapannya. Karena melihat Kinan masih dengan didominasi oleh emosi, Lisa pun melanjutkan perkataannya. Justru kamu yang sudah dibodohi oleh Diana. Diana lah yang mengambil Andreas waktu itu dan memberikan tubuhnya supaya dia mendapatkan pria itu. Diana tidak pernah puas. Dia selalu mengambil apapun yang aku miliki. Bahkan saat aku hanya memilikimu, dia pun mengambilnya. Kinan masih bergeming mencoba mendengarkan pembelaan dari Lisa. Otakmu sudah dicuci oleh Diana hingga tidak bisa melihat cara keong racun itu berakting di depanmu. Ini bayi kamu, Ken. Bukan Andreas. Aku masih perawan. Hingga malam itu akulah yang ada di kamar itu bersamamu, bukan Diana.
Lisa yang sempat enggan menjelaskan pun akhirnya mengatakannya karena dia tidak terima dituduh telah tidur bersama Andreas.